Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel yang baru nih. Bukan cara jual online, cara memulai bisnis online untuk pemula. Kemudian kita juga akan membahas tentang peluang bisnis, ide bisnis, dan bisnis tanpa modal lainnya. Saya akan membagikan tips bagaimana cara memulai bisnis online. Jadi sebelum teman-teman memulai bisnis online, yaitu ataupun sebuah bisnis yang dijalankan secara online, itu teman-teman harus memahami tiga hal yang akan teman-teman lakukan. Dan saya juga belajar bagaimana bisa kita melakukan usaha bisnis ataupun mencari peluang-peluang bisnis, tapi dengan modal yang sangat minim. Oke, langsung aja bagi pemula, bagaimana caranya kita memulai bisnis online ini. Saya membagi menjadi tiga tahapan yang harus teman-teman lakukan untuk bisa memulai bisnis online. Yang pertama adalah teman-teman harus mengetahui market, ya. Yang kedua produk, yang ketiga channelingnya mau di mana. Kenapa kita perlu memahami market? Karena market itulah dia yang nanti akan membeli atau membutuhkan produk kita. Misalnya teman-teman mau jualan gamis, teman-teman itu targetnya adalah wanita, ya, wanita. Mungkin dari segi agama ya juga Islam kan, di market. Kemudian dari market itu teman-teman juga bisa menentukan range harganya. Misalnya market itu kita yang mau sasar itu uh, anak-anak pelajar, ya kan, mahasiswa, ataupun orang-orang yang sudah berkarya atau bekerja atau menikah dan sebagainya. Nanti produk itu akan berbeda, segmentasinya beda, ya kan, tiap umur beda, beda ukuran, mungkin beda warna, beda gaya dan sebagainya. Terutama untuk kalangan dari menengah ke bawah, menengah atas itu beda, dari desain, dari eh, desain, harga dan sebagainya. Itu pertama, itu market harus dipahami, di mana teman-teman kira-kira akan menjual produk tersebut, ya kan. Terus ada pertanyaan, loh kalau jualnya di online gimana? Itu kan semua orang. Tidak, ya, tidak. Meskipun teman-teman di online itu nanti bisa diklasifikasikan. Contoh ya, contoh kalau teman-teman mau jualan di Facebook misalnya, paling mudah Facebook kan teman-teman ya, yang belum eh, berjualan di Shopee, Lazada, Tokopedia, Bukalapak, mungkin pertama mereka belajar di Facebook. Nah, Facebook, bagaimana kita bisa menjual atau mengetahui market dengan produk yang kita jual. Jadi kita harus memahami di Facebook itu grup-grup ya, banyak sekali grup-grup yang kalau memang produk kita adalah produk untuk remaja, gamis remaja, ya kita harus fokuskan kepada grup remaja, anak remaja. Itu nanti kan kelihatan, bisa dilihat. Mungkin untuk tema bagaimana meriset target market di Facebook, ya mungkin akan di video selanjutnya. Ini yang pertama, sebelum teman-teman mulai melakukan penjualan sebuah produk, teman-teman harus paham tentang market Anda, market yang akan Anda target untuk menjual produk tersebut. Ya, harus pahamnya di mana mereka tinggal, ya, bagaimana pendidikannya, bagaimana strata ekonominya, bagaimana behaviornya atau keilmuan mereka. Karena ada juga orang-orang yang biasa tapi kehidupannya tinggi, ya. Itu kan yang kedua, teman-teman harus memahami produk. Produk yang akan kita jual itu harus sesuai dengan market yang akan kita sasar, ya. Percuma saja produk itu bagus kalau marketnya tidak pas. Contoh, contoh, teman-teman yang sekarang mau memulai bisnis online, ya kan, ya kan, ditawari pekerjaan atau jualan secara offline, ya kan, tentu nggak minat, ya kan. Kenapa? Karena memang eh, behavior dan keinginannya beda, ya kan. Begitu juga orang-orang yang mungkin eh, mereka main di offline, ya kan, ditawari dengan bisnis online, mereka juga nggak mau. Dari situ kita sudah melihat perbedaannya.
antara produk dan target market. Jadi bagaimana kita harus tepat antara produk yang kita mau jual dan target market yang akan kita sasar. Ya. Yang ketiga yaitu lokasi yang akan kita gunakan untuk melakukan penjualan. Jadi di online itu banyak sekali channeling ataupun lokasi yang bisa digunakan untuk transaksi ya, untuk transaksi untuk menjual. Misalnya, pertama ada yang jualan di Facebook ya, social shop ya, social shop. Nah sekarang lagi booming itu di jualan di TikTok shop ya, TikTok shop ya kan. Mungkin dulu di Facebook ya, Facebook Marketplace ya. Jadi teman-teman bisa menentukan bagaimana cara teman-teman akan melakukan penjualan. Bisa di Facebook Marketplace ya kan, bisa di TikTok Shop, bisa di Shopee, bisa di Lazada, bisa di Tokopedia, bisa di Bukalapak, ataupun juga bisa melakukan penjualan di website sendiri. Dan yang ketiga perlu dipahami di mana teman-teman akan melakukan penjualan atau akan melakukan transaksi atau tokonya mau di mana, ya kan? Yang jelas tokonya online ya, online. uh, Mau di mana? Kalau misalnya teman-teman mau jualan di Facebook Marketplace, karena lebih mudah ya, lebih mudah. Uh, Teman-teman harus mempelajari bagaimana algoritma Facebook Marketplace, bagaimana aturannya di sana gimana, bagaimana agar produk-produk kita selalu tampil di pencarian di Facebook Marketplace. Nah nanti kalau spesifikasinya bagaimana kita bisa optimasi di Facebook Marketplace, nanti kita akan juga berikan video khusus ya. Misalnya teman-teman mau berjualan di Shopee, nah teman-teman harus betul-betul belajar memahami bagaimana algoritma Shopee, bagaimana cara daftar Shopee, bagaimana cara mendaftar di Shopee, bagaimana cara mengupload di Shopee, bagaimana cara teman-teman optimasi Shopee, bagaimana teman-teman membersihkan Shopee agar produk teman laku. Begitu juga teman-teman kalau misalnya di Tokopedia, Lazada dan sebagainya. Kemudian kalau teman-teman mau mandiri dengan membuat website ya untuk toko online, jadi teman-teman juga harus memahami bagaimana alur atau step-step yang harus dilakukan untuk melakukan penjualan di website. Yang pertama misalnya harus punya website, beli hosting, beli domain ya kan, setting template ya, upload produk, kemudian setting SEO-nya, kemudian kata kunci dan sebagainya. Kemudian nanti setelah order, misalnya ada orang membaca suka order lalu mau dikirimkan kemana, itu dipelajari ya kan. Ya ingat ya, cara memulai bisnis online untuk pemula itu ada 3 tahap. Yang pertama adalah memahami market, yang kedua produk ya, yang ketiga memahami channel yang akan kita lakukan untuk jualan. Mudah-mudahan bermanfaat untuk teman-teman. Insya Allah ke depan kita akan memberikan tutorial selengkap ya dari cara berjualan online, cara memulai bisnis online, peluang bisnis, ide bisnis, dan bisnis tanpa modal untuk teman semua. Berdasarkan pengalaman saya ya. Jadi jangan dibandingkan dengan orang lain, mereka kan lebih hebat. Oke, terima kasih. Semoga sukses. Salam dari nol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.